Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pelajaran penting dialami Raja Harun ar-Rasyid ketika ia menunaikan ibadah haji. Salah satu pemimpin Abbasiyah pada abad ke-7 ini sempat dibuat jengkel oleh tingkah seorang pemuda kampung atau biasa disebut A'rabi atau Badui. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip dengan budak sahayat itu selalu mendahului Raja Harun ar-Rasyid. Padahal sebelumnya sang raja telah memberikan peringatan bahwa selama ia melakukan ibadah haji, tidak boleh ada seorang pun yang mendahuluinya. Pengawal raja dengan sigap langsung melarang orang yang berpakaian sederhana itu. Namun dengan tenang ia menjawab, Allah tidak membedakan derajat seorang raja dan rakyat di tempat ini. Kemudian sang Arabi itu membacakan surat Al-Hajj ayat ke-22 sampai ke-25. Artinya, sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 22 sampai 25. Mendengar jawaban Arabi, Raja Harun langsung melarang pengawalnya untuk menghalanginya melakukan ibadah. Sang raja menyuruh pengawal untuk membiarkannya beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri, baik mendahuluinya ataupun tidak. Selanjutnya, ketika Raja Harun hendak mengusap dan menyentuh Hajar Aswad, sang Arabi yang tidak dikenal itu mendahuluinya lagi. Saat sang raja hendak melakukan sholat di Hijr Ismail, lagi-lagi si Arabi mendahului sang raja. Dan benar saja, semua ibadah yang hendak dilakukan Raja Harun di dalam Ka'bah didahului olehnya. Setelah sang raja selesai melaksanakan sholat, ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil si Arabi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh raja. Sejatinya, Raja Harun penasaran akan sosok lelaki dengan pakaian sederhana itu. Akan tetapi, ketika pengawal memanggilnya, si Arabi justru tidak mau memenuhi panggilan sang raja. Bahkan ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil si raja. Sebab sang Arabi berpikir, orang yang butuh seharusnya mendatangi, bukan malah didatangi. Lagi-lagi Raja Harun harus tunduk di bawah aturan rakyatnya sendiri. Setelah raja mendatanginya, ia mengatakan, "Wahai Arabi, aku hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau orang yang hebat. Namun jika tidak, engkau orang yang lemah akan pengetahuan." Sebelum Arabi itu menjawab, ia justru balik bertanya kepada si raja, "Engkau bertanya perihal fardu yang mana? Fardu 1, 5, 17, 34, 94, atau satu fardu seumur hidup, atau satu fardu dari 12, satu fardu dari 40, atau 5 fardu dari 200? Mendengar pertanyaan si Arabi, Raja Harun dan semua pengawal saat itu justru tertawa terbahak-bahak. Menurut si raja, ia hanyalah omong kosong karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Setelah itu, raja mengancamnya apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan yang ia ajukan. Dengan tenang si Arabi itu menjawab. Dia memanggil Raja Harun tanpa menyebutkan raja. Dia mengatakan, "Wahai Harun, yang dimaksud pertanyaanku itu adalah, yang aku kehendaki dengan satu fardu adalah agama Islam. 5 fardu adalah sholat 5 waktu. 17 adalah rakaat sholat fardu. 34 adalah sujud dalam sholat fardu. 94 adalah takbir, tahmid, tasbih, permohonan ampunan dalam sholat. Yang dimaksud satu fardu seumur hidup adalah haji. 1 dari 12 adalah bulan Ramadan. 1 dari 40 adalah zakat emas dan perak dari 40 dinar. 5 dari 200 adalah 5 dirham emas dari 200 dirham." Mendengar jawaban yang begitu detail dan terperinci, Raja Harun bersimpuh malu di hadapan si Arabi. Selanjutnya Raja Harun mempersilahkan si Arabi untuk bertanya kepadanya. Arabi itu pun kemudian bertanya, "Bagaimana pendapatmu perihal laki-laki yang haram melihat wanita di waktu zuhur, ketika waktu asar halal melihatnya, dan haram kembali ketika waktu maghrib, halal kembali ketika waktu isya, namun haram ketika waktu subuh dan kembali halal di waktu zuhur?" Pertanyaan yang disampaikan oleh si Arabi kepada Raja Harun ternyata membuatnya sadar bahwa ia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun di hadapannya. Dan benar saja,
Sang raja sama sekali tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Melihat Raja Harun yang tidak bisa menjawab, kemudian si Arabi menasihati Raja Harun disebabkan ketidaktahuan jawaban atas pertanyaan yang disampaikannya. Dia berkata, "Engkau adalah seorang raja. Tidak sepatutnya tidak bisa menjawab suatu permasalahan, apalagi pertanyaan orang desa yang tidak memiliki kuasa apapun dan pertanyaannya sangat gampang." Mendengar hal itu, kemudian Raja Harun mengatakan, "Semoga Allah meninggikan derajatmu dalam ilmu pengetahuan. Aku memohon untuk berkenan menjelaskan pertanyaan tersebut." Kemudian si Arabi hendak memberikan jawabannya. Namun sebelum si Arabi menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang disampaikan pada raja, terlebih dahulu ia bersedia dengan syarat Raja Harun akan bersikap penyayang kepada fakir miskin, tidak menghina mereka, dan mengasihi orang tua. Alhasil, Raja Harun bersedia dengan syarat tersebut. Kemudian sang Arabi menjelaskan, lelaki tersebut haram melihat wanita yang bukan mahram pada waktu zuhur. Ketika waktu asar telah masuk, ia menikahinya sehingga halal untuk melihatnya. Namun ketika memasuki waktu maghrib, ia menalaknya sehingga haram untuk melihatnya. Kemudian ketika memasuki waktu isya, ia merujuknya, tentu halal kembali baginya. Ketika waktu subuh telah datang, ia melakukan tolak zihar kepadanya dan haram kembali. Namun ketika memasuki waktu zuhur, lelaki tersebut membayar kafarat atau denda tolak zihar sehingga kembali halal untuk melihatnya. Mendengar penjelasan yang sangat jelas dan memahamkan, Raja Harun tentu merasa berguru dan sangat berutang budi kepada si Arabi. Sebagai ungkapan terima kasih, ia hendak memberikan pembantu yang akan melayaninya seumur hidup, ditambah dengan harta yang sangat banyak. Akan tetapi dengan kezuhudan dan ketakwaannya, ia menolak semua pemberian tersebut dan menyuruh untuk memberikan kepada fakir miskin saja. Melihat kealiman dan ketakwaannya yang sangat tinggi, tentu membuat Raja Harun penasaran perihal siapa sosok yang dia ajak bicara sebenarnya. Dengan penuh hormat sang raja menanyakan keluarga Arabi dan tanah kelahirannya. Tak dinyana, lelaki yang berpenampilan seperti budak sahaya, jauh dari kata sempurna itu, adalah Sayyid Musa Ar-Radi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Baqir bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak saja, ketika Raja Harun mengetahui nasab sang Arabi, ia langsung memeluk dan mencium tangannya. Sedari tadi ia tidak sadar bahwa di hadapannya merupakan cucu Rasulullah yang berpenampilan layaknya budak sahaya karena tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Kisah ini begitu inspiratif dan juga memberikan sebuah pelajaran bahwa dimanapun kita berada, setinggi apapun posisi kita, seberapa banyak harta kita, kita tidak boleh begitu saja mengentengkan orang lain yang terlihat berada di bawah kita. Karena sejatinya manusia tidak dinilai dari zahirnya, melainkan dari batin dan kekhusyuan amal ibadahnya, serta pengetahuan agama yang luas yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.